Weh, Om lagi ngapain ini? Ini lagi beres-beres filter. Kenapa? Ini ada yang nanya ya, Hmm. cara menentukan toko buat pemula yang bagus itu kayak gimana sih Om? Nah, jadi teman-teman untuk kalian-kalian ya yang di luaran sana, terus yang mau baru terjun di bidang ini ya, kayak seperti saya di sini nih. Jadi tips dari saya itu satu, teman-teman harus tahu pasarnya dulu di daerah teman-teman itu peminatnya banyak enggak, terus mayoritas di sana itu kayak semacam produk kayak gini tuh masuk enggak. Jadi teman-teman harus survei dulu teman-teman untuk apa ya, target market nanti teman-teman di sana itu tuh gimana untuk progres ke depannya. Itu ya untuk yang pertama itu semacam, jadi teman-teman harus lebih bisa survei dulu di tempat-tempat daerah teman-teman. Misalkan di satu kecamatan nih, teman-teman pegang satu kecamatan misalkan, ataupun di kecamatan itu juga sudah ada. Nah itu juga berarti salah satu acuan untuk daya saing ya. Nah tentunya nanti teman-teman harus bisa apa ya, katakan tahu dulu lah untuk kisaran di sana itu peminat yang kayak gini tuh banyak enggak. Nah gitu ya untuk yang pertama. Terus untuk yang kedua, teman-teman misalkan kalau di sana notabene ada inilah kompetitor ataupun yang toko lain, itu tentunya berarti poin yang tadi pertama itu sudah masuk ya. Jadi udah banyak yang berbisnis di bidang ini. Jadi bagi teman-teman di sana, misalkan kalau di daerah teman-teman ada beberapa toko di satu kecamatannya ataupun di satu kabupaten itu udah banyak ya. Nah itu berarti progresnya bagus teman-teman. Nah jadi yang harus diperhatikan di poin kedua itu tuh teman-teman harus pilih tempat yang strategis. Misalkan contoh dari jalan nasional ataupun ya jalan kabupaten ya, ataupun ya Pemprov, katakan jalan Pemprov itu minimalnya di jalan Pemprov teman-teman. Jadi itu solusi juga untuk nanti kedepannya meningkatkan progres toko teman-teman. Jadi teman-teman harus sebisa mungkin itu harus ada di pinggir jalan ya, minimalnya di jalan Pemprov lah ya. Itu juga bisa sih sebetulnya kalau untuk di jalan desa-desa, yang penting sering dipakai lalu lalang aktivitas orang-orang teman-teman. Jadi itu tips yang kedua. Nah misalkan kalau teman-teman lebih bagusnya lagi, harusnya di jalan nasional teman-teman, biar semua orang yang lalu lalang di situ kan jadi pusat perhatian juga. Nah terus kadang juga ada banyak di tempat-tempat teman-teman yang apa ya, berbisnis di bidang ini juga ya sama. Terus banyak toko-toko di beberapa 1 kilometer ataupun beberapa ratus meter itu ada. Nah itu teman-teman jangan khawatir, itu masuk ke poin 3 ya yang harus diperhatikan. Itu teman-teman, misalkan ada banyak kompetitor di tempat teman-teman, jadi teman-teman jangan khawatir. Disarankan untuk teman-teman konsisten dari satu produk teman-teman. Kalau misalkan di sananya daya saingnya banyak ya. Nah contohnya saya juga di sini bergulat itu didominasi dengan brand sebelah ya, tapi karena kita konsisten dari satu produk, jadi pusat perhatian untuk apa ya, katakan konsumen-konsumen kita. Nah, jadi konsumen-konsumen kita merasa aneh, kok di sini ada juga ya yang masuk produk kayak semacam dari DB kita ini ya, ataupun dari HM. Nah, itu jadi itu tuh salah satu progres plusnya ya. Ya mungkin minusnya itu orang-orang di sana karena sudah banyak merasakan produk ataupun brand sebelah. Nah, itu ya minusnya. Tapi plus poinnya, orang-orang yang pengen coba itu malah jadi lari ke tempat ataupun ke toko-toko teman-teman. Nah itu poin plusnya, jadi pusat perhatian. Karena saya juga sudah survei langsung ke lapangan, saya beda dari brand yang lain. Banyak orang-orang yang bertanya, Mas kok di sini produk DB hanya Mas aja? Itu kan di sini di mayoritas brand sebelah ya, tapi kita konsisten dari satu produk. Nah itu malah jadi pusat perhatian, jadi banyak yang pengen coba, dan si omset toko offline pun itu malah makin naik melejit teman-teman. Nah itu malah jadi intinya teman-teman jangan minder karena di tempat teman-teman itu dimayoritasi produk ataupun brand yang sebelah, atau ya katakan produk anu atau ya A atau B lah katakan. Nah teman-teman harus beda dari yang lain. Nah, itu tentunya kalau untuk produk kayak semacam ini tuh balik lagi ke selera konsumen ya. Kadang konsumen tuh ada yang pengen cari-cari rasa itu tuh
varian untuk pabrikan tentunya semua dari brand produk itu ada. Tapi kan kita balik lagi selera teman-teman. Nah itu ya. Jadi yang poin ketiga itu teman-teman harus mantapin untuk apa ya katakan mental buka toko itu tuh jangan sampai terpengaruhi dengan yang lain-lain lah katakan. Nah terus yang poin keempat, teman-teman harus bisa misalkan kalau udah buka harus bisa edukasi ke si konsumen kita. Nah jadi harus bisa pendekatan dari semacam kayak yang datang nanya biasanya pakai yang apa ya katakan konvensional apa, terus untuk rasanya rasa apa. Nah nanti bisa teman-teman arahkan untuk rasa-rasanya, karena di produk DB ini tuh untuk varian rasa ada banyak ya, mulai dari yang premium itu ada 20 rasa, terus yang super premiumnya ada 12 varian rasa, dan untuk yang varian flavor itu 20 rasa juga. Nah untuk flavornya juga ada yang dingin dan nggak ada yang dingin juga gitu ya teman-teman. Jadi poin yang harus teman-teman perhatikan untuk awalan itu tuh satu, survei pasar dulu, kedua tempat dan toko teman-teman itu harus di tempat ataupun jalan yang sering dilalui oleh orang-orang. Terus ketiga ya mental untuk membangun atau buka toko itu harus konsisten dari satu produk teman-teman. Kalau dengan catatan ya, kalau misalkan di tempat teman-teman sudah banyak brand yang katakan brand A atau brand B. Nah, jadi teman-teman harus beda dari yang lain. Nah, kadang misalkan kan Om, karena di sini udah banyak yang brand A atau brand B, jadi orang-orang tuh sukanya emang yang ini. Itu sudah katakan lagu lama ya. Kadang orang-orang tuh banyak yang kayak gitu. Cuman itu nanti juga dapat momennya teman-teman dari si pelanggan-pelanggan yang biasa ke brand A atau ke brand B, dia merasa penasaran dan dia merasa pengen coba, dan setelah mencoba ternyata dia masuk. Nah itu malah jadi poin plusnya bagi teman-teman, karena di tempat teman-teman misalkan hanya produk DB ini tuh hanya teman-teman yang pegang. Nah itu jadi poin plusnya. Dan yang keempat itu harus bisa edukasi juga ke pelanggan teman-teman. Jadi harus bisa memahami untuk karakter bahan produk, terus varian-variannya apa aja, dan harus bisa mengarahkan untuk rasa-rasanya harus lari kemana kalau misalkan si konsumen itu nyari rasa A atau B gitu loh teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya untuk menentukan si toko yang baru mau buka di bidang bisnis ini ya teman-teman. Nah mungkin cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bila mana video ini bermanfaat, tolong bagikan ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga agar saya tetap semangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Saya Odoy pamit undur diri, see you next time, bye bye.